Namaku Ratna, seorang wanita biasa yang tak pernah bermimpi hidup bergelimang harta. Aku tumbuh dari keluarga sederhana, terbiasa bekerja keras, dan menganggap kebahagiaan rumah tangga adalah segalanya. Sejak menikah dengan Arman, aku selalu percaya bahwa kesetiaan dan cinta bisa mengalahkan segala rintangan. Tapi kenyataan hidup tidak semanis harapanku. Di mata orang-orang, Arman adalah sosok suami idaman. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar, punya jabatan yang cukup tinggi, selalu tampil rapi, dan sering menjadi pusat perhatian di lingkungan sosial kami. Tetangga-tetangga memujinya, menyebutku beruntung bisa mendapatkan suami mapan seperti dia. Mereka tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumahku. Sebab kenyataannya, aku adalah istri yang tak pernah merasakan manisnya hidup dari gaji suami. Sejak awal pernikahan, Arman begitu pelit, seakan-akan uang yang ia hasilkan adalah hak miliknya seorang diri. Aku jarang sekali diberi uang belanja, bahkan sekadar uang untuk membeli sayur harian. Lebih parahnya, ia tak pernah peduli dengan kebutuhan anak-anak. Untuk biaya sekolah, seragam, buku, sampai uang jajan anak-anak, semua harus aku penuhi dari hasil keringatku sendiri. Aku adalah penjual kue. Setiap pagi sebelum subuh, aku bangun, menyiapkan adonan, membungkusnya, lalu menitipkan ke warung-warung sekitar. Kadang, aku juga berkeliling menawarkan ke tetangga atau orang-orang yang sedang bekerja pagi. Dari situlah aku membiayai hidup kami. Mungkin orang lain melihatku tangguh, tapi jauh di dalam hati, aku merasa lelah dan terhina. Bukankah suami seharusnya menjadi penopang keluarga? Bukankah nafkah lahir adalah kewajiban seorang suami? Namun aku memilih diam, karena sejak awal menikah, aku percaya bahwa kesabaran akan berbuah manis. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat perubahan pada Arman. Ia semakin jarang pulang, sering pulang larut malam dengan alasan lembur, atau bahkan tidak pulang sama sekali. Ponselnya penuh sandi, ia sering menjauh kalau ada telepon masuk. Semua tanda-tanda itu jelas, tapi aku masih berusaha menutup mata. Aku takut menghadapi kenyataan bahwa suamiku mungkin tidak setia. Sampai akhirnya, hari itu tiba. Pagi itu, aku sedang merapikan pakaian anak-anak ketika aku menemukan kertas tanda terima pembayaran. Sebuah bukti transfer ke rekening seseorang dengan nominal yang sangat besar. Saat kubaca lebih jelas, tertera keterangan, DP apartemen atas nama Lestari. Tanganku gemetar. Lestari. Nama itu tak asing di telingaku. Ia adalah seorang wanita yang dulu sempat aku dengar dari bisik-bisik teman Arman. Cantik, muda, bekerja di salah satu cabang perusahaan tempat Arman bekerja. Aku selalu menepis gosip itu, meyakinkan diriku bahwa Arman tak mungkin selingkuh. Tapi bukti itu ada di depan mata. Aku menahan napas, menutup mulutku dengan telapak tangan agar tangisan tak pecah. Air mataku jatuh satu persatu. Inilah alasan mengapa Arman tak pernah memberiku uang belanja. Inilah alasan mengapa aku harus banting tulang berjualan kue, sementara ia dengan mudah menghamburkan uang untuk perempuan lain. Hari itu, dunia seakan runtuh di hadapanku. Aku memberanikan diri menanyakan langsung pada Arman malam harinya. Saat ia pulang dengan wajah lelah, aku sodorkan kertas bukti transfer itu. "Ini apa, men?" tanyaku dengan suara bergetar. Arman hanya melirik sekilas, lalu membuang tubuhnya di sofa. "Kenapa?" "Itu urusanku," jawabnya enteng. "Urusanmu? Kau belikan apartemen untuk wanita lain? Sementara aku harus banting tulang jualan kue demi anak-anak?" Suaraku meninggi, tak mampu lagi menahan perasaan. Arman bangkit, menatapku dengan mata tajam. "Jangan banyak bicara, Ratna. Aku capek. Kalau kau merasa tak sanggup hidup bersamaku, silakan pergi." Kata-kata itu menusuk jantungku. Bagaimana mungkin seorang suami berkata begitu ke istrinya, padahal aku yang berkorban menjaga rumah, merawat anak, dan menutup segala aibnya? Aku menangis malam itu. Bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena merasa tak dianggap sama sekali. Sejak malam itu, sikap Arman semakin dingin padaku. Ia jarang berbicara, pulang makin larut, bahkan tak peduli pada anak-anak. Aku melihatnya semakin sering mengganti mobil, membeli perhiasan, dan semuanya aku tahu untuk Lestari. Wanita itu benar-benar berhasil mencuri perhatian dan isi kantong suamiku.
Tetangga dan orang-orang masih menganggap rumah tanggaku baik-baik saja. Mereka melihat Arman yang selalu tampil gagah dan percaya bahwa aku hidup enak sebagai istri seorang manajer. Padahal, di balik itu semua, aku harus berhutang ke tetangga untuk membayar uang sekolah anak. Pernah suatu kali, anakku pulang dari sekolah dengan wajah sedih. Bu, tadi aku ditagih iuran ekstrakurikuler. Katanya kalau minggu depan belum bayar, aku nggak bisa ikut lagi, ucapnya lirih. Hatiku hancur mendengarnya. Aku hanya bisa tersenyum, mengelus rambutnya, lalu berjanji akan membayar. Malam itu aku lembur membuat lebih banyak kue, berharap dagangan bisa cepat laku. Di saat aku berjuang mati-matian demi anak, Arman justru menghamburkan jutaan rupiah untuk liburan bersama selingkuhannya. Foto-fotonya beredar di media sosial, aku tahu dari bisikan teman-teman yang diam-diam kasihan padaku. Ada foto mereka di Bali, di hotel mewah, bahkan memakai cincin berpasangan. Aku merasa seperti tak berarti apa-apa. Meskipun semua bukti ada, aku masih bertahan. Aku pikir, mungkin suatu saat Arman akan sadar, mungkin ia akan kembali ke keluarga. Aku tak ingin anak-anak kehilangan ayah. Tapi semakin lama, aku semakin sadar bahwa aku hanya sedang membohongi diriku sendiri. Arman sudah buta cinta. Ia bahkan tak segan-segan menyebut nama Lestari di depanku, seolah-olah ingin membuatku sakit hati. Kalau Lestari itu lebih perhatian daripada kamu. Dia tahu bagaimana memperlakukan laki-laki, katanya suatu malam ketika kami bertengkar lagi. Aku terdiam, rasanya darahku mendidih. Jadi, aku yang bertahun-tahun menemaninya, yang melahirkan anak-anaknya, yang menjaga rumahnya, dianggap tak bisa memperlakukan laki-laki? Aku ingin marah, tapi suaraku tercekat. Hanya air mata yang akhirnya berbicara. Aku mulai berpikir, mungkin aku harus berhenti berharap pada Arman. Hidupku terlalu berharga untuk terus diinjak-injak. Namun aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Luka yang ia buat masih dalam, dan aku yakin suatu hari, Tuhan akan menunjukkan jalan pembalasan yang setimpal. Di dalam hatiku, aku bersumpah, silakan kau makan uang suamiku, Lestari. Silakan kau habiskan harta yang seharusnya untuk anak-anakku. Tapi ingat, tak ada yang abadi. Akan ada saatnya kau merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dari yang kurasakan. Dan aku akan menyaksikan semuanya. Aku tak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku yakin, badai rumah tanggaku baru saja dimulai. Hari-hariku tak pernah lagi sama sejak mengetahui Arman menghamburkan seluruh gajinya untuk Lestari. Semakin hari, sikapnya semakin kasar dan tak peduli. Ia jarang sekali ada di rumah, dan kalaupun pulang, wajahnya selalu masam, seakan-akan rumah ini bukan lagi tempatnya. Aku masih bertahan, bukan karena cinta, melainkan karena anak-anak. Aku tak ingin mereka kehilangan sosok ayah, meski ayah itu sebenarnya hanya tinggal nama. Setiap kali anak-anak bertanya, ayah kok jarang pulang, Bu? Aku hanya menjawab singkat, ayah sibuk kerja. Padahal, kenyataannya ia sibuk memanjakan wanita lain. Lestari semakin berani menunjukkan keberadaannya. Jika dulu hubungannya dengan Arman masih sembunyi-sembunyi, kini ia mulai terang-terangan. Media sosialnya penuh dengan foto-foto liburan, hadiah-hadiah mahal, mobil mewah, dan gaya hidup yang hanya bisa aku lihat dari kejauhan. Yang paling menyakitkan, semua itu berasal dari keringat suamiku. Dari gaji dan bonus yang seharusnya untuk keluarga kami. Aku pernah bertanya pada Arman, apa kau tak kasihan pada anak-anakmu? Jawabannya membuatku hampir pingsan. Mereka masih punya kamu. Sudah cukup kan? Begitu saja ia mengalihkan tanggung jawab. Aku benar-benar tak mengerti bagaimana bisa seorang lelaki yang dulu pernah bersumpah akan menjagaku sampai mati kini berubah menjadi orang asing yang begitu kejam. Sementara itu, kehidupanku semakin sulit. Penghasilan dari jualan kue tak seberapa, apalagi aku harus menutup kebutuhan rumah, sekolah, bahkan kadang biaya kesehatan anak. Pernah suatu kali anak bungsuku demam tinggi. Aku panik, membawanya ke klinik. Saat dokter menuliskan resep, aku hanya bisa menatap lembar kertas itu sambil memikirkan uang di dompetku yang nyaris kosong. Aku pulang dengan hati remuk, hanya membeli obat generik seadanya. Malam itu aku menangis diam-diam di dapur.
Aku merasa gagal sebagai seorang ibu. Tetangga-tetangga kadang memberi simpati. Mereka membeli kuku lebih banyak, pura-pura bilang sedang ingin makan manis, padahal aku tahu mereka sedang menolongku. Ada pula yang membisikkan kabar tentang Arman yang terlihat makan malam di restoran mahal bersama Lestari. Aku hanya tersenyum pahit, pura-pura tak peduli, padahal hatiku hancur berkeping-keping. Semakin dalam hubungannya dengan Lestari, semakin tinggi pula kesombongan Arman. Ia mulai merendahkanku, seolah-olah aku tak ada harganya. Kau itu cuma penjual kue. Kalau bukan karena aku, kau tak ada apa-apanya, katanya suatu malam. Aku menunduk, menahan amarah. Ingin sekali aku membalas dengan berkata bahwa tanpa aku, anak-anaknya mungkin sudah terlantar. Tapi aku memilih diam. Aku tahu, setiap kata hanya akan berakhir dengan pertengkaran dan teriakan. Dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri, aku memang penjual kue. Tapi dari kue-kue inilah aku menjaga anak-anak. Dari kue-kue ini, aku membuktikan bahwa aku masih bisa berdiri. Sementara kau, Arman, sibuk menghamburkan uangmu untuk wanita yang hanya mencintai hartamu. Seiring berjalannya waktu, anak-anak mulai peka. Mereka tak lagi percaya dengan alasanku bahwa ayah mereka sibuk kerja. Suatu malam, anak sulungku yang sudah duduk di bangku SMP mendekat padaku. Bu, aku tahu ayah sering sama wanita lain. Teman-teman bilang lihat ayah di mall sama tante-tante. Itu benar ya, Bu? Aku tercekat. Bagaimana mungkin anakku harus mendengar hal seperti itu dari orang lain? Aku ingin menutup telinganya dari kenyataan pahit ini, tapi aku tahu aku tak bisa terus membohonginya. Aku mengusap kepalanya dan menjawab lirih, ayah memang sedang salah jalan, Nak. Tapi jangan pernah membenci dia. Bagaimanapun, dia tetap ayahmu. Matanya berkaca-kaca, lalu ia memelukku erat. Aku kasihan sama ibu. Ibu capek sendiri. Aku janji, nanti kalau sudah besar, aku akan jaga ibu. Pelukan itu membuat air mataku jatuh deras. Anak sekecil itu sudah harus mengerti pahitnya kehidupan. Kabar demi kabar terus kudengar tentang Lestari. Konon, Arman membelikan apartemen mewah untuknya, lengkap dengan mobil sport yang harganya setara dengan rumah. Aku hanya bisa terdiam, menelan semua kepedihan. Pernah sekali aku tanpa sengaja bertemu Lestari. Ia turun dari mobil Arman, berjalan angkuh dengan tas bermerek. Saat melihatku, ia tersenyum sinis. Kasihannya, Bu Ratna. Harus kerja jualan kue, padahal suami ibu kaya raya, katanya sambil menepuk-nepuk bahuku. Aku hanya menatapnya, menahan emosi. Ingin sekali aku menampar wajahnya, tapi aku tahu itu hanya akan membuatku terlihat rendah. Aku memilih berjalan pergi dengan kepala tegak, meski hatiku koyak. Di belakangku, aku bisa mendengar tawa kecilnya. Tawa penuh ejekan, seolah-olah aku adalah pecundang yang kalah dalam perebutan cinta. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Hutangku mulai menumpuk karena penghasilan tak sebanding dengan kebutuhan. Aku sering ditagih, bahkan pernah dipermalukan di depan umum. Arman sama sekali tak peduli. Pernah aku memberanikan diri memintanya membayar biaya sekolah anak. Tapi ia malah berkata, minta saja sama pacar barumu. Aku sibuk. Padahal aku tak pernah sekalipun berpikir untuk selingkuh. Seluruh waktuku hanya untuk anak-anak. Tuduhan itu hanyalah pelampiasan dari rasa bersalahnya yang ia lempar padaku. Aku menangis malam itu. Bukan karena tuduhan, tapi karena aku benar-benar merasa sendirian. Ada satu malam yang tak pernah kulupakan. Aku baru saja selesai membuat kue untuk keesokan hari. Tiba-tiba listrik rumah padam. Aku memeriksa meteran, ternyata token habis. Aku panik, mencari uang receh, tapi dompetku kosong. Anak-anak terbangun, rumah gelap, mereka ketakutan. Aku mencoba menenangkan mereka dengan lilin seadanya. Malam itu aku duduk di dapur, memeluk lutut, menangis dalam diam. Rasanya ingin menyerah. Di saat seperti itu, aku semakin sadar. Sementara aku berjuang mati-matian demi menyalakan lampu rumah, Arman mungkin sedang tidur di apartemen mewah bersama selingkuhannya. Perbedaan itu begitu menamparku meski sakit, aku mulai terbiasa. Aku belajar tak lagi berharap pada Arman. Aku hanya fokus pada anak-anak dan usahaku. Namun,
Jauh di dalam hati, aku menunggu satu hal, saat di mana Arman dan Lestari akan mendapatkan balasannya. Aku percaya, hidup ini adil. Tuhan tak akan membiarkan orang yang setia terus diinjak-injak. Dan aku mulai melihat tanda-tandanya. Arman mulai sering tak harmonis dengan Lestari. Bisik-bisik mulai terdengar bahwa ia mulai dekat dengan wanita lain. Aku hanya tersenyum getir mendengarnya. Aku tahu, semua ini baru permulaan. Luka di hatiku semakin dalam, tapi di balik semua itu, aku menemukan kekuatan baru. Aku bukan lagi Ratna yang hanya menunggu kasih sayang dari suami. Aku adalah Ratna yang bisa berdiri dengan kakiku sendiri, meski penuh luka. Dan suatu hari nanti, luka ini akan terbalas. Aku selalu percaya bahwa tidak ada luka yang lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh orang yang kita cintai. Namun ternyata aku salah. Luka yang paling menyakitkan adalah ketika pengkhianatan itu dipamerkan di depan umum, seolah-olah aku hanyalah bayangan yang tak berharga. Hari itu, aku benar-benar merasakannya. Suatu siang, salah satu teman lama Arman mengundangku untuk menghadiri sebuah acara syukuran di sebuah restoran mewah. Awalnya aku ragu untuk datang, karena aku tahu Arman pasti akan hadir bersama orang-orang kantornya. Tapi di sisi lain, aku tak ingin terlihat lemah. Aku tak mau orang lain berpikir bahwa aku takut muncul hanya karena rumah tanggaku berantakan. Dengan perasaan campur aduk, aku pun datang. Aku mengenakan kebaya sederhana, jauh dari mewah, tapi cukup rapi. Anak-anak kutitipkan pada tetangga, sementara aku melangkah dengan hati yang penuh was-was. Saat aku tiba, suara musik lembut terdengar, ruangan penuh dengan orang-orang berpakaian glamor. Aku mencoba menenangkan diri, berbaur dengan beberapa istri karyawan yang kukenal. Mereka menyambutku hangat, meski aku bisa merasakan tatapan iba dari mata mereka. Dan kemudian aku melihatnya. Arman. Ia berjalan masuk dengan penuh percaya diri, jasnya rapi, wajahnya penuh senyum. Di sampingnya, bergandengan tangan erat, ada Lestari. Wanita itu tampak anggun dengan gaun hitam berkilau, perhiasan emas dan berlian menghiasi leher dan tangannya. Semua orang langsung menoleh, seolah-olah mereka pasangan raja dan ratu malam itu. Jantungku berdegup kencang. Napasku tercekat. Aku ingin berlari keluar, tapi kakiku terpaku. Arman melihatku. Sebuah senyuman tipis muncul di wajahnya, bukan senyuman hangat, melainkan senyuman meremehkan. Ia lalu menarik Lestari lebih dekat, seakan-akan ingin menunjukkan pada semua orang siapa wanita yang kini ia banggakan. Beberapa orang berbisik-bisik. Aku tahu mereka merasa tak enak padaku, tapi tak ada yang berani bersuara. Salah satu temanku, Sinta, berusaha menenangkanku. Ratna, sabar ya. Kamu kuat. Jangan pedulikan mereka. Aku hanya bisa menunduk, berusaha menahan air mata yang nyaris jatuh. Lalu, seakan belum cukup, aku mendengar suara Arman lantang memperkenalkan Lestari. Ini Lestari, wanita yang selama ini selalu mendukungku. Tanpa dia, aku mungkin tak akan bisa sesukses sekarang. Kata-kata itu bagai petir menyambar kepalaku. Mendukung? Bagaimana mungkin ia berkata begitu, sementara yang mendukungnya selama bertahun-tahun adalah aku? Aku yang menemaninya dari nol, aku yang berhemat demi mendukung karirnya, aku yang membesarkan anak-anaknya. Aku menutup mulutku dengan tangan, mencoba menahan isakan. Tapi Lestari justru menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Senyum sinisnya jelas, seakan ingin berkata, aku menang. Kau kalah. Aku akhirnya tak tahan. Dengan alasan sakit, aku meninggalkan acara itu. Langkahku gontai, mataku sembab, dadaku sesak. Aku berjalan di trotoar malam itu sambil menahan tangis. Orang-orang mungkin mengira aku wanita biasa yang baru pulang dari pesta, tapi mereka tak tahu bahwa hatiku hancur berkeping-keping. Sampai di rumah, aku masuk ke kamar, memeluk bantal, dan menangis sejadi-jadinya. Apa aku ini tidak berharga sama sekali? Apa aku hanya pelengkap hidupnya yang bisa dibuang kapan saja? Aku menatap foto keluarga kami yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu, saat kami masih terlihat bahagia. Ada senyum tulus di wajah Arman, ada tawa lepas anak-anak. Aku meraba bingkai foto itu sambil berbisik lirih, apa semua ini hanya sandiwara, men? Apa kebahagiaan kita dulu benar-benar nyata?
Beberapa hari setelah acara itu, gosip mulai menyebar. Orang-orang membicarakan Arman dan Lestari dengan terang-terangan. Bahkan anak-anakku ikut mendengar. Anakku yang sulung pulang sekolah dengan wajah muram. Bu, teman-teman mengejekku. Mereka bilang ayah punya istri baru. Itu benar ya, Bu? Aku terdiam. Lidahku keluh. Aku ingin berkata, tidak, Nak. Itu bohong. Tapi aku tak tega membohonginya lagi. Aku hanya memeluknya erat dan berkata, ayah memang sedang tersesat. Tapi percayalah, kamu tidak salah apa-apa. Kamu tetap anak yang baik, dan ibu sangat bangga padamu. Pelukan itu penuh air mata. Aku bisa merasakan bagaimana hatinya hancur. Anak sekecil itu tak seharusnya menanggung malu karena perbuatan orang tuanya. Arman semakin gila akan cintanya pada Lestari. Ia tak hanya menghamburkan uang, tapi juga mulai mengorbankan hal-hal penting. Tabungan keluarga lenyap, investasi dijual, bahkan ia berani berhutang untuk memanjakan wanita itu. Aku pernah mendengar kabar bahwa ia membelikan Lestari perhiasan berlian seharga ratusan juta. Sementara di rumah, aku harus berpikir keras bagaimana cara membayar SPP anak. Ironis. Ketika aku menanyakan soal biaya sekolah, ia hanya berkata, aku lagi nggak ada uang. Tahan dulu. Lagian kamu kan kerja, harusnya bisalah. Aku ingin berteriak, ingin menampar wajahnya. Tapi aku tahu percuma. Hati dan pikirannya sudah tertutup oleh Lestari. Aku mulai merasakan bukan hanya sakit hati, tapi juga kehinaan. Di mata orang-orang, aku mungkin terlihat sabar. Tapi di dalam hati, aku merasa diinjak-injak. Setiap kali aku berjualan kue dan melihat mobil Arman melintas dengan Lestari di dalamnya, hatiku terasa diremas. Aku merasa direndahkan. Aku merasa seolah-olah dunia menertawakanku. Seorang istri sah yang harus berjuang sendirian, sementara suaminya sibuk berfoya-foya dengan wanita lain. Kadang aku ingin menyerah. Kadang aku berpikir untuk pergi jauh, meninggalkan semuanya. Tapi setiap kali melihat wajah anak-anakku, tekadku kembali. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus kuat, apapun yang terjadi. Di balik semua penderitaan, aku mulai melihat sesuatu yang berbeda. Hubungan Arman dan Lestari ternyata tak seindah yang mereka pamerkan. Aku mendengar dari beberapa orang bahwa mereka sering bertengkar. Lestari merasa kurang diperhatikan, sementara Arman mulai merasa Lestari terlalu menuntut. Uang yang ia keluarkan semakin banyak, tapi Lestari tak pernah puas. Aku hanya bisa tersenyum pahit mendengar kabar itu. Beginilah cinta buta, batinku. Apa yang mereka bangun bukan cinta, melainkan nafsu dan harta. Dan nafsu tak pernah puas. Suatu malam, Arman pulang dengan wajah muram. Ia masuk ke rumah dengan langkah berat, lalu langsung masuk kamar tanpa berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dari jauh. Ada luka di wajahnya, entah karena apa. Keesokan harinya aku mendengar kabar dari seorang tetangga yang bekerja di tempat hiburan malam. Arman dan Lestari bertengkar hebat di depan umum. Arman ditampar, Lestari berteriak-teriak menuduhnya dekat dengan wanita lain. Aku terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Ada rasa puas yang sulit kujelaskan. Bukan karena aku senang Arman terluka, tapi karena akhirnya ia merasakan sedikit dari sakit yang selama ini ia berikan padaku. Meski luka hatiku semakin dalam, aku mulai merasakan sesuatu yang baru, kekuatan. Aku mulai sadar bahwa aku tidak boleh terus hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Aku harus mulai memikirkan diriku sendiri dan masa depan anak-anak. Arman boleh saja buta karena Lestari. Tapi aku percaya, roda kehidupan terus berputar. Dan saat roda itu berbalik, mereka berdua akan merasakan jatuh yang jauh lebih sakit daripada yang kualami. Di dalam hati, aku bersumpah, aku akan bertahan. Aku akan terus berdiri. Dan suatu hari nanti, kalian akan melihat bahwa aku tidak kalah. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Hari-hari itu menjadi titik puncak dari pengkhianatan. Arman sudah tak peduli lagi, bahkan mempermalukanku di depan umum demi selingkuhannya. Namun justru dari sanalah aku menemukan tekad baru. Aku bukan lagi Ratna yang hanya menangis di balik pintu kamar. Aku adalah Ratna yang siap menghadapi badai, karena aku tahu badai itu suatu saat akan berbalik menghantam mereka. Aku sering mendengar orang tua berkata,
Apa yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan lama. Dulu aku hanya menganggapnya pepatah biasa. Tapi setelah apa yang kulalui, aku tahu bahwa itu benar adanya. Arman dan Lestari yang dulu terlihat mesra, seperti pasangan sempurna, perlahan mulai menunjukkan keretakan. Awalnya hanya dari bisik-bisik kecil yang kudengar, lalu semakin lama semakin jelas. Dari cerita teman-teman Arman, aku tahu bahwa Lestari adalah wanita yang penuh tuntutan. Tas bermerek, perhiasan, liburan ke luar negeri, apartemen mewah, semua sudah diberikan Arman. Namun tetap saja, Lestari merasa kurang. Mas, temanku kemarin baru dibelikan mobil baru sama pacarnya. Aku juga mau dong, begitu kira-kira yang kudengar. Arman yang awalnya selalu berusaha memenuhi keinginan itu, mulai kewalahan. Apalagi pekerjaannya di kantor juga semakin berat. Ia sering lembur bukan lagi karena pekerjaan, tapi karena ia harus mencari cara untuk menutupi pengeluarannya yang membengkak. Sementara itu, aku, istri sahnya, masih harus berpikir keras bagaimana membayar uang sekolah anak. Ironi ini seperti pisau yang terus menusukku setiap hari. Suatu malam, saat aku sedang menutup warung tempat aku menitipkan kue, aku melihat Arman dan Lestari di parkiran. Mereka tak sadar aku ada di dekat situ, karena aku bersembunyi di balik tiang. Aku melihat mereka bertengkar. Aku sudah kasih kamu semua yang kamu mau, Tari. Apalagi? Arman berteriak. Lestari menyilangkan tangan di dada, wajahnya sinis. Kalau kamu nggak sanggup, bilang aja. Jangan sok jadi lelaki hebat kalau ternyata nggak bisa memenuhi kebutuhanku. Aku bisa melihat wajah Arman merah padam. Ia ingin membalas, tapi mungkin gengsi. Lestari dengan angkuh masuk ke mobil dan menutup pintu keras-keras, meninggalkan Arman terengah-engah. Aku menutup mulutku rapat-rapat, menahan teriakan yang hampir keluar. Hatiku campur aduk, antara sakit karena menyaksikan langsung, dan lega karena mulai melihat retaknya hubungan mereka. Beberapa minggu kemudian, Arman mulai jarang pulang bahkan ke apartemen tempat Lestari tinggal. Ia pulang ke rumah kami lebih sering, meski hanya sebentar. Aku bisa melihat wajahnya lelah, matanya sembab, dan tubuhnya semakin kurus. Aku tahu ia sedang banyak pikiran, tapi aku tak berniat bertanya. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu, ia berkata lirih, "Hidup ini capek, Ratna." Aku ingin tertawa mendengarnya. Capek? Bukankah aku yang seharusnya paling capek? Aku yang bekerja keras membesarkan anak, aku yang menahan malu dihina di depan umum, aku yang dicaci sebagai istri tak berguna. Tapi aku hanya diam, memilih tak menambah luka. Kalau capek, berhenti saja. Kembali ke keluarga, jawabku singkat. Arman hanya terdiam. Matanya kosong, seakan tak tahu apa yang harus dilakukan. Keretakan mereka semakin terdengar jelas. Teman-teman kantor Arman mulai membicarakannya. Konon, Lestari ketahuan dekat dengan pria lain, seorang pengusaha muda yang lebih kaya daripada Arman. Saat mendengar itu, aku tak kaget. Aku tahu, wanita yang rela menghancurkan rumah tangga orang demi harta, suatu hari akan melakukan hal yang sama pada pasangannya sendiri. Dan benar saja, aku melihat buktinya. Suatu sore, aku berbelanja di mal untuk membeli bahan kue. Di sana aku melihat Lestari berjalan mesra dengan pria lain. Mereka tampak tertawa bersama, tangan mereka saling bertautan. Aku tercekat. Jadi inilah wanita yang selama ini begitu angkuh merampas suamiku. Aku ingin menghampiri, ingin mengatakan sesuatu, tapi aku memilih menahan diri. Biarlah Arman menemukan kebenaran itu sendiri. Beberapa hari kemudian, rumahku diguncang suara keras. Arman pulang dengan emosi meledak-ledak. Ia membanting pintu, wajahnya merah padam. Kau tahu apa yang kulakukan selama ini, Ratna? Aku habiskan semua untuk dia. Tapi ternyata dia selingkuh dengan laki-laki lain. Aku terdiam. Hatiku berdesir. Dia bilang aku nggak cukup kaya buat dia. Semua yang kuberikan dianggap nggak ada artinya. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan, frustrasi. Aku ingin berkata, bukankah itu yang kamu lakukan padaku? Kamu juga bilang aku nggak cukup baik, padahal aku sudah memberikan segalanya. Tapi aku memilih diam. Dalam hati, aku hanya berkata lirih, itu balasanmu, men.
Itu karma dari semua yang sudah kau lakukan. Kabar perselingkuhan Lestari cepat menyebar. Rupanya ia tak hanya dekat dengan satu pria, tapi dengan beberapa sekaligus. Laki-laki yang lebih muda, lebih kaya, dan lebih tampan daripada Arman. Aku mendengar bahwa Arman mencoba mempertahankan hubungannya, tapi Lestari sudah tak peduli. Ia meninggalkan Arman begitu saja, meski sudah menerima banyak harta darinya. Arman marah, kecewa, merasa dipermalukan. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, aku merasa lega. Luka yang selama ini ia berikan padaku akhirnya mulai kembali padanya. Aku melihat dengan mataku sendiri bagaimana wajahnya yang dulu angkuh kini hancur, penuh penyesalan. Beberapa minggu setelah itu, Arman mulai sering berada di rumah. Ia mencoba bersikap manis pada anak-anak, bahkan membelikan mereka hadiah kecil. Suatu malam, ia duduk di depanku, menatapku dengan mata memohon. "Ratna, aku salah. Aku sudah hilaf. Aku janji akan berubah." Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, ada bagian kecil yang ingin percaya. Tapi luka yang ia tinggalkan terlalu dalam. "Men, kamu pikir aku ini apa? Boneka yang bisa kamu buang saat bosan lalu kamu ambil lagi saat kamu butuh," suaraku bergetar. Arman terdiam. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Aku cuma ingin kita kembali seperti dulu, Ratna," katanya lirih. Aku menggeleng. Tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Kamu sudah merusaknya, men, dan aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Air matanya jatuh. Tapi aku tahu, air mata itu terlambat. Meski Arman mencoba kembali, aku tidak lagi sama. Aku mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Usahaku berjualan kue mulai berkembang. Aku mendapat pesanan untuk acara-acara besar, bahkan mulai membuka toko kecil. Orang-orang mulai melihatku bukan lagi sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai wanita kuat yang bisa bangkit meski dihancurkan. Sementara itu, Arman semakin terpuruk. Karirnya di kantor terganggu karena masalah pribadi. Atasannya mulai tak percaya padanya, rekan-rekannya menjauh. Hidupnya yang dulu penuh kemewahan kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku hanya bisa tersenyum pahit melihatnya. Inilah akibat dari cinta buta. Retaknya hubungan Arman dan Lestari menjadi bukti bahwa apa yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bertahan. Arman yang dulu begitu sombong, kini hancur dihianati oleh wanita yang ia bela mati-matian. Sementara aku, yang dulu dianggap tak berharga, mulai menemukan kembali diriku. Aku mulai melihat secercah cahaya di ujung jalan gelap yang selama ini kulalui. Dan aku tahu, ini baru awal. Balasan yang lebih besar masih menunggu. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu, suasana rumah semakin aneh. Arman sering pulang dengan wajah murung, mencoba bersikap baik pada anak-anak, bahkan sesekali menatapku dengan sorot penuh penyesalan. Namun bagiku, semua itu tak lagi berarti. Luka yang ia torehkan terlalu dalam. Bertahun-tahun aku menahan sakit, hidup seadanya tanpa diberi nafkah, sementara ia menghamburkan semua uang untuk wanita lain. Aku sering merenung di malam hari, saat anak-anak sudah tidur. Di meja dapur yang masih penuh dengan aroma kue-kue yang baru selesai kupanggang, aku duduk sendirian sambil menatap kosong. "Ratna, sampai kapan kamu mau hidup begini? Sampai kapan kamu mau tersiksa oleh cinta yang tak pernah adil?" bisikku pada diri sendiri. Aku tahu jawabannya, cukup sudah. Suatu malam, saat suasana rumah sepi, aku mengajak Arman bicara. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah letih, sementara aku duduk di depannya dengan hati mantap. "Men," suaraku pelan namun tegas, "aku sudah memikirkan ini baik-baik. Aku ingin kita berpisah." Arman menatapku dengan mata membelalak. "Apa? Ratna, jangan begitu. Aku sudah sadar sekarang. Aku janji akan berubah." Aku menggeleng. "Kamu baru sadar setelah semuanya hancur. Setelah aku bertahun-tahun berjuang sendirian. Setelah kamu habiskan uang untuk wanita itu. Setelah anak-anak terlantar. Apa kamu pikir aku masih bisa percaya?" Air mata Arman jatuh. "Aku hilaf, Ratna. Aku mohon beri aku kesempatan kedua." Aku tersenyum pahit. "Kesempatan kedua? Kamu bahkan sudah melewati kesempatan ke-10, men. Aku sudah cukup sabar.
Sekarang saatnya aku berhenti menyakiti diriku sendiri. Arman menunduk, terisak. Tapi aku tidak goyah. Malam itu menjadi awal dari akhir rumah tangga kami. Proses perceraian tidak mudah, tapi aku menjalaninya dengan tenang. Aku datang ke pengadilan dengan kepala tegak, sementara Arman hadir dengan wajah penuh penyesalan. Hakim bertanya apakah aku yakin dengan keputusan ini. Dengan suara mantap, aku menjawab, "Ya, Yang Mulia. Saya yakin." Arman mencoba menahanku, bahkan berusaha meyakinkanku di depan hakim. Tapi keputusanku bulat. Aku tidak ingin lagi hidup dalam lingkaran pengkhianatan. Saat palu diketuk, aku merasakan perasaan yang sulit digambarkan. Ada sedih, tapi juga lega. Ada sakit, tapi juga kebebasan. Aku resmi menjadi seorang janda. Setelah bercerai, aku semakin fokus pada usaha kueku. Pesanan semakin banyak, dan aku mulai memperkerjakan beberapa karyawan. Anak-anakku menjadi motivasi terbesarku. Aku ingin mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, jauh dari drama rumah tangga yang penuh luka. Aku ingin mereka melihat ibunya sebagai sosok yang kuat, bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis. Meski statusku berubah, aku merasa lebih ringan. Tidak ada lagi tekanan batin karena harus menunggu suami yang tidak pernah pulang, atau rasa sakit karena melihat uang keluarga dihamburkan untuk wanita lain. Aku mulai hidup kembali. Suatu sore, aku mendapat telepon dari salah satu pelanggan setiaku yang memesan kue untuk acara ulang tahun anaknya. Ia memintaku mengantarkan sendiri karena ingin memperkenalkan aku pada seseorang. Aku pun datang. Di sana, aku bertemu dengan seorang pria bernama Bagas. Ia adalah rekan bisnis pelanggan itu, seorang duda yang baru saja gagal menikah karena ditinggal calon istrinya. Saat berkenalan, aku tidak terlalu memikirkannya. Namun ada sesuatu pada tatapan matanya, tenang, tulus, dan hangat, yang membuatku merasa nyaman. "Aku pernah dengar tentang kamu dari beberapa orang," katanya sambil tersenyum. "Katanya kuemu enak sekali. Dan, kamu wanita yang kuat." Aku tersipu. Sudah lama tidak ada pria yang memuji keteguhanku, bukan sekadar penampilanku. Beberapa kali bertemu, aku mulai tahu kisah hidup Bagas. Ia seorang pengusaha properti yang cukup berhasil, tapi kehidupannya tak sesempurna yang terlihat. Calon istrinya dulu adalah wanita yang sangat ia cintai, namun ternyata wanita itu mengkhianatinya. Ia merasa dikhianati dan ditinggalkan di saat ia sudah memberikan segalanya. Saat ia bercerita, aku terdiam. Rasanya kisah kami begitu mirip, hanya berbeda peran. Aku istri yang dikhianati suami, sementara ia calon suami yang dikhianati tunangannya. "Aku pikir aku tidak akan pernah percaya pada cinta lagi," kata Bagas dengan suara lirih. "Tapi melihatmu, aku merasa ada harapan." Aku tercekat. Kata-katanya menembus dinding hatiku yang sudah lama membeku. Bagas mulai sering mengunjungiku. Kadang ia membantuku mengantar kue, kadang hanya sekadar menemani ngobrol di toko kecilku. Ia tidak pernah menuntut apa-apa, tidak pernah memaksa. Ia juga sangat perhatian pada anak-anakku. Membantu mereka mengerjakan PR, mengajak bermain, bahkan sesekali membelikan hadiah kecil. Aku bisa melihat mata anak-anakku berbinar saat bersama Bagas. Mereka merindukan sosok ayah yang penuh kasih, dan Bagas mengisi kekosongan itu tanpa harus berusaha keras. Aku merasa hangat. Sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku kini perlahan kembali. Sementara itu, kabar tentang Lestari semakin menyebar. Setelah meninggalkan Arman, ia ternyata ditinggalkan juga oleh pria yang lebih muda dan kaya itu. Kehidupannya yang dulu glamor kini mulai runtuh. Apartemen yang dulu diberikan Arman ia jual untuk memenuhi kebutuhannya. Mobil mewah pun lenyap satu persatu. Ia kembali hidup sederhana, bahkan terjerat utang karena gaya hidupnya yang tinggi. Aku mendengar kabar itu dengan senyum tipis. Bukan karena aku bahagia melihat penderitaan orang lain, tapi karena akhirnya keadilan datang dengan caranya sendiri. Di sisi lain, Arman juga semakin terpuruk. Perusahaannya bangkrut karena salah kelola dan gaya hidup foya-foya. Uangnya habis, teman-temannya menjauh, bahkan keluarganya sendiri mulai tak percaya padanya.
Ia datang padaku suatu hari, meminta maaf lagi. Wajahnya kusut, jauh berbeda dengan Arman yang dulu penuh percaya diri. Aku sudah kehilangan segalanya, Ratna, katanya dengan suara par. Aku hanya punya penyesalan. Aku menatapnya dengan mata tenang. Kamu kehilangan karena kamu sendiri yang menghancurkannya, men. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik, tapi kamu yang memilih jalan lain. Sekarang aku memilih jalanku sendiri. Arman menangis, tapi aku tidak lagi goyah. Rasa cintaku padanya sudah lama mati. Beberapa bulan setelah pertemuan kami yang semakin intens, Bagas memberanikan diri melamarku. Kami duduk di sebuah kafe sederhana, ditemani cahaya senja yang hangat. Ia menggenggam tanganku dengan tatapan penuh keyakinan. Ratna, aku tahu perjalanan hidupmu tidak mudah. Aku pun pernah hancur karena dikhianati. Tapi justru karena itu, aku yakin kita bisa saling menguatkan. Aku ingin mendampingimu, menjaga anak-anakmu, dan membangun keluarga baru bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku teringat semua luka yang pernah kurasakan, semua malam yang kulewati sendirian, semua tangisan yang kutahan demi anak-anak. Dan kini, Tuhan memberiku jawaban, ada seseorang yang benar-benar menghargai dan mencintaiku apa adanya. Dengan suara bergetar, aku menjawab, ya, Bagas, aku mau. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupku. Dari seorang istri yang dihancurkan oleh pengkhianatan, aku menjadi wanita yang menemukan kembali arti cinta. Arman dan Lestari boleh hancur dengan pilihan mereka. Tapi aku memilih untuk bangkit, memilih kebahagiaan yang nyata, memilih cinta yang tulus. Perjalanan masih panjang, tapi kali ini aku tidak lagi berjalan sendirian. Ada Bagas di sisiku, ada anak-anak yang menjadi cahaya hidupku, dan ada keyakinan bahwa aku berhak bahagia. Hari itu, aku berdiri di depan cermin dengan gaun putih sederhana. Tanganku bergetar saat membenarkan kerudung di kepala. Air mata menetes pelan, bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Aku, Ratna, seorang wanita yang pernah dianggap tidak berharga oleh suaminya sendiri, kini berdiri sebagai seorang mempelai. Aku akan menikah dengan Bagas, pria yang mencintaiku tulus tanpa syarat. Anak-anakku berdiri di sampingku. Mata mereka berbinar, penuh kebahagiaan. Mama cantik sekali, kata putriku sambil tersenyum bangga. Hatiku semakin hangat. Aku teringat hari-hari kelam ketika aku harus berjuang sendiri, membuat kue hingga larut malam, menahan tangis di dapur saat mendengar kabar suamiku berfoya-foya dengan wanita lain. Kini, semua itu terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya berakhir. Pernikahan kami digelar sederhana namun hangat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya keluarga dan sahabat dekat. Namun suasananya penuh dengan cinta dan doa tulus. Bagas berdiri gagah dengan jas hitamnya. Saat ia mengucap ijab kabul, suaranya mantap dan tanpa ragu. Aku mendengarnya dengan air mata menetes. Hatiku berbisik, inilah awal hidup baru. Setelah resmi menjadi istrinya, ia menggenggam tanganku dengan erat. Mulai sekarang, kamu tidak akan sendirian lagi. Aku ada di sini untukmu, untuk anak-anakmu. Aku tersenyum, merasa seakan seluruh dunia memberiku pelukan. Hari-hari setelah pernikahan terasa begitu berbeda. Bagas tidak hanya menjadi suamiku, tapi juga ayah bagi anak-anakku. Ia memperlakukan mereka seperti darah dagingnya sendiri, penuh kasih sayang. Ia sering membantu mereka belajar, mengantar ke sekolah, bahkan sesekali ikut membantuku di dapur. Aku ingin mereka tahu, aku bukan hanya suami untukmu, tapi juga ayah untuk mereka, katanya suatu hari. Usaha kueku semakin maju karena dukungannya. Bagas membantuku memperluas toko, membuat brand lebih modern, bahkan memperkenalkanku ke beberapa rekan bisnisnya. Dari toko kecil di rumah, usahaku kini berkembang menjadi outlet yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar dihargai, baik sebagai istri maupun sebagai wanita yang mandiri. Namun kebahagiaan ini tidak lepas dari perhatian orang lain. Lestari, wanita yang dulu menghancurkan rumah tanggaku, ternyata sangat terkejut ketika tahu aku menikah dengan Bagas, calon suaminya yang dulu ia sia-siakan. Ia datang padaku suatu sore, wajahnya penuh amarah bercampur keputusasaan. Kamu pikir kamu menang, Ratna?
katanya dengan suara tinggi. Kamu rampas Bagas dari aku. Aku tersenyum tipis, menatapnya dengan tenang. Aku tidak pernah merampas siapapun, Lestari. Bagas bukan barang yang bisa dirampas. Dia memilihku, sama seperti dulu suamiku memilihmu. Bedanya, aku tidak mengemis cinta orang lain. Wajah Lestari memerah. Ia tak bisa membalas kata-kataku, karena tahu itu benar. Ia sendiri yang mengkhianati Bagas, demi Arman dan kemewahan yang dijanjikan dulu. Kini, semuanya sirna. Kabar tentang Arman juga semakin menyedihkan. Setelah bangkrut, ia hidup berpindah-pindah, bahkan harus menumpang di rumah kerabat. Banyak orang yang dulu dekat dengannya kini menjauh. Aku mendengar kabar ia jatuh sakit karena stres. Aku sempat merasa iba, tapi kemudian kuingat semua luka yang ia berikan padaku. Ia bukan hanya mengkhianati, tapi juga menelantarkan anak-anaknya. Aku hanya bisa berkata dalam hati, inilah balasan dari perbuatanmu sendiri, men. Aku sudah melepasmu, kini tanggung jawabmu hanyalah menanggung akibat pilihanmu. Bersama Bagas, aku menemukan kedamaian. Malam-malam yang dulu penuh tangis kini berubah menjadi malam penuh canda bersama keluarga kecilku. Kadang kami duduk bersama di ruang keluarga, menikmati teh hangat dan cerita-cerita ringan. Bagas sering membuat anak-anak tertawa dengan leluconnya. Aku tersenyum melihat itu semua, merasakan kebahagiaan yang dulu tak pernah kudapatkan. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Tidak datang dari janji manis, tapi dari tindakan nyata. Sementara itu, Lestari semakin terpuruk. Setelah ditinggalkan Arman dan pria muda yang dulu ia banggakan, ia terjebak dalam kesulitan ekonomi. Ia mencoba mencari pria kaya lain, tapi semakin banyak yang tahu reputasinya sebagai perebut suami orang. Tak ada yang mau serius padanya. Rasa sakitnya semakin dalam ketika melihat aku, wanita yang dulu ia remehkan, justru hidup bahagia dengan pria yang benar-benar mencintaiku. Ia bahkan sempat mengirim pesan panjang penuh kebencian padaku. Tapi aku tidak membalas. Bagiku, diam adalah jawaban terbaik. Kebahagiaanku sudah cukup menjadi balasan paling telak untuknya. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah baruku bersama Bagas. Angin berhembus lembut, dan bintang bertaburan di langit. Aku tidak pernah menyangka bisa bahagia seperti ini lagi, kataku lirih. Bagas menggenggam tanganku. Kita berdua sama, Ratna. Aku pun pernah merasa cinta sudah mati. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lain. Luka kita dipertemukan untuk saling menyembuhkan. Aku tersenyum, air mata bahagia jatuh lagi. Dalam hati aku berdoa, semoga kebahagiaan ini bertahan selamanya. Kini aku tidak lagi wanita yang menangis di dapur karena diselingkuhi suami. Aku bukan lagi istri yang hidup dalam kesepian dan penantian. Aku adalah Ratna, seorang wanita yang berhasil bangkit, menemukan cinta sejati, dan hidup bahagia bersama keluarga barunya. Arman boleh hancur dengan kesalahannya. Lestari boleh meradang karena hidupnya berantakan. Tapi aku telah mendapatkan balasan yang adil, cinta yang tulus, keluarga yang harmonis, dan hidup yang penuh damai. Balas dendamku bukan dengan menyakiti, tapi dengan menunjukkan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Sudah hampir 2 tahun sejak aku menikah dengan Bagas. Hidupku kini benar-benar berbeda. Aku tidak lagi dihantui rasa takut ditinggalkan atau ditelantarkan. Anak-anakku tumbuh dengan baik. Putriku kini semakin percaya diri karena sering mendapat perhatian penuh dari Bagas. Putraku pun sudah berani menyebut Bagas sebagai ayah tanpa rasa canggung. Usaha kueku berkembang pesat. Dari satu outlet kecil, kini sudah ada 3 cabang. Semua berkat dukungan Bagas yang selalu membantuku tanpa mengurangi perannya sebagai suami dan ayah. Aku sering duduk di toko melihat pelanggan yang ramai, hatiku berbisik, inilah hasil air mata, doa, dan keteguhan hati. Tuhan akhirnya menjawab perjuanganku. Namun di balik ketenangan ini, aku sering mendengar kabar tentang Arman, mantan suamiku. Setelah perusahaan yang ia banggakan bangkrut, Arman mencoba membuka usaha baru, tapi gagal lagi karena ia tak pernah bisa melepaskan kebiasaannya, hidup foya-foya. Ia kembali bergaul dengan wanita-wanita muda, menghamburkan sisa uang yang dimiliki. Sampai akhirnya, ia benar-benar jatuh miskin.
Kabar terakhir yang kudengar, ia bahkan ditinggalkan oleh semua teman bisnisnya. Orang-orang yang dulu menjilatnya kini menjauh seakan tak pernah mengenalnya. Aku hanya bisa menarik napas panjang setiap mendengar kabar itu. Semua ini karena kesalahannya sendiri, gumamku dalam hati. Di sisi lain, Lestari pun tak kalah sengsara. Wanita yang dulu penuh percaya diri karena merasa bisa merebut suamiku, kini tampak seperti bayangan dirinya yang dulu. Ia sering terlihat berpenampilan lusuh, tanpa kilauan perhiasan atau barang mewah. Sejak ditinggalkan Arman, ia mencoba mencari pria kaya lain. Tapi sayangnya, reputasinya sebagai pelakor sudah menyebar kemana-mana. Para pria hanya mendekatinya untuk main-main, tidak ada yang benar-benar serius. Suatu kali, aku melihatnya secara tak sengaja di pasar. Ia berdiri di dekat tukang sayur, wajahnya lelah, matanya kosong. Begitu ia menyadari kehadiranku, ekspresinya berubah, marah, iri, dan sakit hati bercampur jadi satu. Puas sekarang, Ratna? Katanya dengan suara bergetar. Aku hanya menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Aku tidak pernah bahagia karena penderitaanmu, Lestari. Aku bahagia karena aku bisa bangkit dari luka yang kamu buat. Ia terdiam. Kata-kataku mungkin menamparnya lebih keras daripada teriakan. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat undangan reuni SMA. Aku dan Bagas datang bersama. Banyak teman lama yang kaget melihat kami sebagai pasangan. Di sana, ternyata Lestari juga hadir. Tapi ia tidak seperti dulu. Dulu ia selalu tampil glamor, kini ia tampak berusaha menutupi kesederhanaannya. Namun kabar tentang kehidupanku dan Bagas sudah lebih dulu sampai ke telinganya. Ia tidak bisa menutupi rasa iri. Aku tidak percaya kamu bisa menikah dengan Bagas, katanya saat sempat mendekatiku. Aku tersenyum. Itu karena aku tidak pernah bermain-main dengan perasaan orang. Cinta sejati datang kepada yang tulus, bukan kepada yang mengkhianati. Lestari menunduk, matanya berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya aku melihatnya benar-benar rapuh, tanpa topeng kesombongan. Tak lama setelah reuni itu, kabar besar datang. Arman ditangkap karena terlibat penipuan bisnis. Ia mencoba mencari jalan pintas untuk bangkit, tapi malah menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam masalah hukum. Beritanya muncul di koran lokal. Foto Arman dengan tangan diborgol menjadi tontonan masyarakat. Banyak orang yang dulu menghormatinya kini mencibir. Aku membaca berita itu sambil menghela napas panjang. Akhirnya semua benar-benar selesai, kataku pelan. Bagas menepuk pundakku. Kamu tidak perlu merasa bersalah. Itu bukan tanggung jawabmu lagi. Aku mengangguk. Ya, aku sudah lama melepaskan Arman. Yang tersisa hanyalah rasa lega karena aku tidak ikut tenggelam bersamanya. Lestari semakin terpuruk setelah kabar penangkapan Arman. Orang-orang yang dulu menghormatinya sebagai wanita simpanan pria kaya kini menertawakannya. Ia sering datang ke tempat umum dengan wajah tertutup, takut jadi bahan gunjingan. Aku mendengar ia bahkan menjual barang-barang terakhir yang ia punya untuk bertahan hidup. Suatu sore, ia nekat datang ke toko kueku. Wajahnya kuyu, suaranya hampir seperti memohon. Ratna, bisakah kau pinjamkan aku sedikit uang? Hanya untuk makan beberapa hari ke depan, katanya lirih. Hatiku tercekat. Aku pernah sangat membencinya, tapi melihat kondisinya, rasa benci itu perlahan luntur. Aku tahu, dendamku sudah lama terbalaskan dengan sendirinya. Aku menyerahkan sejumlah uang tanpa berkata banyak. Ia menerima dengan tangan gemetar, lalu menangis. Aku menyesal, Ratna. Sangat menyesal. Aku hanya menjawab singkat, semoga kamu belajar dari semua ini. Hari-hari berikutnya, aku semakin bersyukur dengan apa yang kupunya. Bagas dan anak-anakku menjadi sumber kebahagiaan yang tiada tara. Aku tidak lagi memikirkan balas dendam. Tidak perlu. Karena kehidupan sudah menunjukkan keadilannya sendiri. Arman merasakan pahitnya keserakahan. Lestari hancur karena kesombongan dan pengkhianatan. Sementara aku, yang dulu dianggap tidak berharga, justru hidup tenang dan penuh cinta. Kadang aku menatap langit malam, mengingat semua luka yang kulalui. Aku tersenyum, berkata dalam hati, terima kasih, Tuhan. Kau membalas segala air mata dengan kebahagiaan yang lebih indah. Kini aku percaya,
Setiap orang akan menuai apa yang ditanamnya. Arman menanam pengkhianatan, ia menuai kehancuran. Lestari menanam kesombongan, ia menuai penyesalan. Dan aku, Ratna, meski dulu hanya menanam ketulusan dan kesabaran dalam sakit, akhirnya menuai cinta sejati dan kebahagiaan. Balasku bukan dengan menghancurkan mereka, tapi dengan hidup bahagia. Karena itulah balasan paling manis untuk setiap luka yang pernah ditorehkan padaku. Waktu berjalan begitu cepat. Semua luka yang dulu kurasa tak akan pernah sembuh, kini tinggal menjadi kenangan yang tak lagi menyakitkan. Aku, Ratna, bukan lagi wanita yang hidup dalam ketakutan, dihina karena ditelantarkan suami, atau direndahkan karena suamiku memilih wanita lain. Aku kini berdiri tegak sebagai seorang istri yang dicintai tulus, seorang ibu yang dihormati anak-anak, dan seorang perempuan yang mampu membangun kehidupannya sendiri. Arman, lelaki yang dulu kucintai sepenuh hati, telah hancur oleh keserakahan dan kebodohannya sendiri. Dan Lestari, wanita yang dulu merasa menang karena berhasil merebutnya dariku, kini hidup dalam penyesalan karena kehilangan segalanya. Aku tidak pernah benar-benar menginginkan kehancuran mereka. Aku hanya ingin bahagia. Dan ternyata, kebahagiaan itu datang bukan dari melihat mereka jatuh, melainkan dari bangkitnya diriku sendiri. Kini, setiap pagi aku terbangun dengan senyum. Bagas selalu ada di sisiku, anak-anakku tumbuh penuh cinta, dan usaha yang dulu kubangun dengan air mata kini menjadi sumber kebanggaan. Hidup mengajarkanku satu hal, kesetiaan, ketulusan, dan kesabaran selalu punya cara untuk menang. Dan pengkhianatan, betapapun indahnya di awal, selalu berujung pada kehancuran. Aku menutup mataku setiap malam dengan doa syukur. Bukan karena musuhku kalah, tapi karena akhirnya aku bisa menang, menang atas diriku sendiri, menang atas luka, dan menang atas kehidupan yang dulu ingin menjatuhkanku. Inilah balasan terbaik. Inilah epilog dari kisah panjangku. Aku tidak lagi menyimpan dendam. Yang tersisa hanyalah kedamaian.